Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Organik 2. Hari ini kita akan membahas mengenai gugus aminah. Pengertian aminah merupakan turunan organik dari senyawa amonia, di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Karena itu, maka sifat aminah ini mirip dengan amonia, seperti halnya alkohol dan eter yang juga punya sifat yang mirip terhadap air. Nah, rumus umum untuk senyawa aminah adalah RNH2. Untuk klasifikasi, aminah diklasifikasikan menjadi 3, yaitu primer, RNH2, aminah sekunder, R2NH, dan aminah tersier, R3N. Ini berdasarkan banyaknya gugus alkil atau aril yang terikat pada nitrogen. Kalau R-nya 1, maka primer, dan seterusnya. Nah, contoh untuk aminah primer adalah senyawa sikloheksil-amina. Di sini ada senyawa siklo, satu gugus aril yang terikat pada atom N. Contoh aminah sekunder, ini berarti ada dua gugus alkil atau aril yang terikat pada atom N, etil metil amina. Sini ada gugus etil dan gugus metil yang terikat pada atom nitrogen. Kemudian untuk aminah tersier, berarti substituennya ada 3. Contohnya ada etil, dimetil amina. Sini terlihat ada satu gugus etil dan 2 gugus metil yang terikat pada atom nitrogen. Nah, suatu nitrogen amina dapat memiliki 4 gugus yang terikat pada dirinya. Dalam hal ini, nitrogen merupakan bagian dari suatu ion positif. Jika satu atau lebih yang terikat pada nitrogen adalah atom H, maka senyawanya disebut dengan garam amina. Contoh garam amina ini ada senyawa dimetil amonium klorida. Sini ada, ini ya terlihat ada atom H yang terikat pada atom N. Kemudian ini contoh lagi ada N-metil-piperidinium bromida. Di sini ada satu atom H yang terikat pada atom N. Kemudian jika yang terikat keempatnya adalah alkil atau aril, tanpa adanya atom H pada nitrogen, maka senyawanya disebut dengan garam amonium kuartener. Jadi empat-empatnya dia tidak mengikat atom hidrogen. Contoh senyawanya ada tetrametil amonium klorida. Di sini terlihat N ini hanya mengikat Cl dan gugus metil CH3. Kemudian ada juga senyawa asetilkolin klorida. Dia tidak mengikat atom nitrogen, tidak mengikat satupun atom hidrogen. Ini contoh lain, ada isopropilamin untuk amina primer, kemudian ada etil-metilamin, amina sekunder, dan trimetilamin untuk amina tersier. Ini sama ya, jadi ini gugus aminanya, rumus umumnya, kemudian penamaan untuk awalan atau akhiran, kemudian contoh senyawanya. Kita masuk ke tata nama aminah. Pertama, aminah sederhana diberi nama berdasarkan sistem gugus fungsional. Gugus alkil atau aril disebut terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan akhiran aminah. Contohnya di sini gugus aminah yang mengikat propana, propil ya, gugus propil, maka disebut dengan propil aminah. Kemudian ini aminah yang mengikat etil yang berjumlah 2, maka disebut dengan dietilamin. Kemudian di sini ada sikloheksana, sikloheksil amina. Untuk senyawa yang mempunyai 2 gugus amina diberi nama dengan akhiran diamina dari alkana induknya dengan pemberian angka yang sesuai. Di sini ada 2 gugus amina, berarti di belakangnya kita sebut dengan diamina. Lalu kita lihat di sini gugus, rantai induknya ada 1, 2, 3. Ada 3 atom C, maka disebut dengan propana diamina. Lalu posisi ikatan substituen amina ada di posisi 1 dan 3. Maka dikatakan senyawa ini adalah 1,3 propana diamina. Selanjutnya untuk amina yang mempunyai substituen yang sejenis, jadi substituennya sama,
Maka penamaannya dengan memberi awalan di atau tri jika 3 substituen pada senyawa alkil yang diikuti dengan amina. Ini contohnya ada 3 substituen metil, maka disebut trimetilamina. Di sini ada 2 fenil, maka disebut dengan difenilamina. Lalu untuk amina sekunder dan tersier yang mempunyai substituen lebih dari 1, maka gugus alkil terbesar dianggap sebagai induknya. Gugus alkil tambahan dinyatakan sebagai awalan N-alkil. Di sini kita lihat rantai induknya adalah propana, 1, 2, 3. Posisi aminanya terikat pada atom C nomor 2, maka berarti ditulisnya 2 propil amina. Lalu dilihat di sini juga mengikat substituen metil, maka disebut N-metil 2 propil amina. Kemudian, amina yang memiliki gugus fungsi lebih dari 1 dan memiliki prioritas tata nama yang lebih tinggi, maka NH2 diberi nama dengan amino, menjadi amino. Jadi bukan amina tapi amino. Di sini ada 2 amino, 1 pentanol. Jadi ada gugus amina dan juga ada gugus alkohol di sini. 1, 2 amino, 1 pentanol karena dia rantai induknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 CH berarti pentana. Karena mengikat gugus alkohol maka disebut dengan pentanol. Kemudian ini asam 3 amino benzoat. Ini gugus karboksilat ya. Karena terikat dengan karena gugus karboksilat yang terikat pada benzen maka disebut dengan benzoat. Jadi asam 3 amino benzoat. Lalu itu tadi untuk penamaan umum. Nah, kemudian dalam sistem IUPAC, gugus amino atau NH2 dianggap sebagai substituen. Contohnya ini amino etana. Jadi substituennya amino, kemudian disambung dengan rantai induknya, yaitu etana, karena C-nya ada 2. Kemudian ini 2 amino pentana. Jadi rantai induknya adalah pentana, di atom C nomor 2 mengikat amina, maka disebut 2 amino pentana. Kemudian ini ada juga cis 1,3 di amino siklobutana. Lalu untuk ada beberapa jenis amina heterosiklik non-aromatik, jadi bukan yang terikat dengan benzen. Di sini contohnya ada pirolidin, ada piperidin, ada piperazin, dan morfolin. Lalu dalam menomori cincin heterosiklik, heteroatom dianggap berposisi 1. Kalau ada oksigen, maka lebih diprioritaskan daripada nitrogen. Contohnya ini 2-metil pirolidin, satunya itu dari nomor N-nya. Nah, sementara ini dia juga punya atom O, karena lebih diprioritaskan dibandingkan nitrogen, maka penamaannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,5 dimetil morfolina. Tadi lihat yang di sini, ini adalah nama dari morfolina. Oke, setelah penamaan, kita masuk ke sifat fisika dan kimia dari gugus amina. Amina berbobot molekul rendah berupa gas atau cair pada suhu kamar. Amina dengan jumlah atom di bawah 6 atau juga bisa 6 biasanya larut dalam air. Kalau di atas itu sangat tidak larut dalam air. Kemudian dia juga tidak berwarna, berbau amonia karena tadi ya memang strukturnya mirip dengan amonia. Kemudian berbau ikan juga. Amina yang lebih tinggi berbentuk cair atau padat. Untuk sifat kimia, pada senyawa dengan rantai pendek merupakan senyawa polar yang mudah larut dalam air, biasanya 6 atau di bawah 6 rantai C-nya. Kemudian punya titik didih dan titik leleh yang seiring bertambah cenderung bertambah panjang rantai karbonnya. Jadi semakin panjang rantai karbon, maka titik didih dan titik lelehnya juga akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, semua amina bersifat basa lemah dan larutan amina dalam air bersifat basah.
Nah, ini contoh senyawa-senyawa amina. Beserta dengan titik didih dan juga data kelarutan dalam air. Oke, kemudian kita masuk ke reaksi pembuatan amina. Nah, untuk teknik pembuatan amina dapat dibagi ke dalam 3 kategori umum. Ada substitusi nukleofilik, ada reduksi, dan ada penataan ulang amida. Ini reaksi umum dari substitusi nukleofilik. Jadi RX ini adalah suatu alkil halida ditambahkan dengan NH3 menjadi ini senyawanya. Jadi X-nya ini masuk, NH3-nya masuk ke dalam si alkil halidanya, kemudian menjadi RNH2, menjadi suatu amina primer. Kemudian ada juga reduksi di sini. Ini dari amida atau juga dari nitril, RCONH2, atau juga bisa dari RCN, kemudian mengalami reduksi menjadi RCH2NH2. Lalu ada juga penataan ulang amida dengan reaksi umumnya. Ini amida ya, RCONH2 sama seperti yang reduksi, kemudian mengalami penataan ulang. Di sini menggunakan reaksi bromida menjadi RNH2, menjadi suatu amina. Nah, ini penjelasan lanjutannya untuk substitusi nukleofilik. Ini melalui mekanisme SN2, substitusi nukleofilik 2, antara amonia atau amina dengan alkil halida primer atau sekunder. Jadi nanti ada alkil halida di sini. Ikatan yang baru terbentuk menunjukkan bahwa atom nitrogen mengikat gugus alkil atau aryl halida. Bahwa atom N mengikat gugus alkil dari suatu alkil halida. Di sini contohnya untuk alkil halidanya adalah CH3I, direaksikan dengan NH3 menjadi metil amonium iodida. Di sini CH3NH3I lanjutannya direaksikan dengan NaOH, kemudian menjadi metil amina. Ini senyawa aminanya. Plus NaI dan H2O. Jadi reaksinya, ini reaksi substitusi nukleofilik 2. Yang pertama, ini dengan NH3, hasilnya ini, kemudian direaksikan lagi substitusi dengan NaOH, menghasilkan suatu metil amina. Ini substitusi nukleofilik. Nah, kelemahan reaksi di atas ialah garam amonium yang terjadi bereaksi dengan amonia atau amina kembali secara setimbang. Amina yang terjadi dapat bertindak sebagai nukleofil atau dapat bereaksi dengan metil iodida sehingga terbentuk amina sekunder dan seterusnya. Sehingga pada hasil reaksi sering dijumpai campuran amina primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi reaksinya terus berjalan gitu. Kelemahan dari substitusi nukleofilik. Ini contohnya ya. Ini alkilasi dapat juga terjadi pada amina aromatik. Contohnya seperti reaksi dari anilin menjadi N-metilanilin, kemudian menjadi N-dimetilanilin. Nah, selain substitusi nukleofilik, yang kedua adalah pembuatan dengan cara reduksi. Metode ini biasa digunakan untuk menghasilkan amina aromatik karena gugus nitro mudah direduksi, baik dengan katalis maupun dengan pereduksi logam. Antara lain ada besi, timah, atau seng, dan juga asam. Nah, reaksi berlangsung melalui nitrasi aromatik elektrofilik. Sini senyawanya adalah paranitrotoluena. Ini bisa dengan H2, dengan Ni, dengan bantuan panas dan juga tekanan. Atau bisa juga dengan senyawa SnCl2, HCl, atau AlLiH4 menghasilkan suatu paratoluidin. Lalu, suatu amina sekunder dan tersier, terutama yang mengandung gugus R yang berbeda, ingat tadi kalau amina sekunder R-nya ada 2, tersier R-nya ada 3. Nah, jika substituen R-nya itu berbeda satu sama lain, maka dapat disintesis atau dibuat dari amida seperti persamaan reaksi di bawah ini.
Ini amida ROCNH2. Ini reaksinya menggunakan LiAlH4. Kemudian menjadi suatu amina primer RCH2NH2. Lalu ini reaksi untuk memperoleh amina sekunder. Ini juga untuk amina sekunder. Ini amina tersier ya. Amina tersier. Nah, pada reduksi di atas ini, gugus karbonil diubah menjadi CH2, sedangkan atom N tidak mengalami perubahan apapun. Oleh karena itu, hasil reduksi amida dapat berbentuk amina primer, sekunder, dan tersier, tergantung dari senyawa amida yang digunakan. Ini kan, jika amidanya ini, maka terbentuk amina primer. Jika amidanya ini, maka terbentuk amina sekunder. Dan jika menggunakan amida ini, maka akan terbentuk amin tersier. Nitril bisa bila direduksi dapat menghasilkan amina juga. Pada reduksi nitril, amina yang dihasilkan hanya amina primer. Dan reduksi dapat dilakukan dengan bantuan senyawa LiAlH4 atau secara katalitik. Nah, ini nitril direduksi dengan LiAlH4 menghasilkan suatu amina yaitu RCH2NH2. Ini amina primer. Mekanismenya seperti ini, bisa dilihat. Nah, reaksi sintesis yang ketiga yaitu dengan cara penataan ulang. Salah satu reaksi penataan ulang amina adalah dari amida yang disebut penataan ulang Hofmann. Prinsip penataan ulang ini adalah amida direaksikan dengan air brom, yaitu Br2, atau air klor, Cl2, dalam larutan natrium hidroksida. Jadi ini reaksinya adalah, misalkan ini digunakan air brom Br2 dalam larutan NaOH. Ini amidanya. Kemudian ini menghasilkan suatu amina RNH2. Ini amina primer contohnya. Plus N2NaBr plus NaOCO dan 2H2O. Mekanisme reaksi penataan ulang Hofmann dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ini amidanya ditambah dengan NaOHBr menghasilkan senyawa sebagai berikut. Senyawa amina RCO-NHBr. Ini reaksi lanjutannya. Ini akhirnya akan terbentuk suatu amina primer RNH2. Jadi ini reaksi lengkapnya. Kemudian pertama dia bereaksi dengan Br, jadi Br-nya masuk ke amida, lalu bereaksi pula dengan NaOH, hasil akhirnya adalah suatu amina primer plus Na2CO3. Nah, tadi adalah reaksi pembentukan. Jadi bagaimana kita mensintesis atau membuat suatu senyawa amina. Nah, di sini adalah reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada senyawa amina. Pertama adalah reaksi substitusi, kedua reaksi oksidasi, dan yang ketiga adalah eliminasi Hofmann. Untuk substitusi, pertama ada reaksi amina dengan asam kuat. Di sini contohnya ada HCl sebagai pereaksinya dan akan menghasilkan garam alkil amonia. Ini reaksi umum dari substitusi amina dengan asam kuat. Jadi aminanya ada RNH2, asam kuatnya menggunakan HCl, masuk ke dalam sini ya, karena substitusi. Masuk ke dalam sini menjadi RNH3Cl. Kemudian selain dengan asam kuat HCl, ada juga dengan asam nitrit. Ini reaksi umumnya menghasilkan suatu garam amina. Ini amina sekunder. Ini menghasilkan amina primer. Ini amina tersier dengan asam nitrit. Hasilnya ini dengan amina sekunder. Hasilnya nitrosamin.
ini amina primer, namun hasil akhirnya ini senyawa yang tidak stabil. Nah, asam nitrit yang digunakan pada reaksi dengan amina tadi biasanya yang masih baru, yaitu dari hasil reaksi antara nitrit dan HCl yang dijalankan sekaligus dalam suatu proses reaksi dengan amina. Jadi reaksinya baru terbentuk gitu ya. Jadi direaksikan dulu antara nitrit dengan HCl, kemudian hasilnya itu direaksikan kembali dengan amina. Alkil amina dan aril amina bila direaksikan dengan asam nitrit akan memberikan karakteristik yang berbeda. Untuk amina primer aromatik dan alifatik bila bereaksi dengan asam nitrit akan menghasilkan garam diazonium. Jadi berangkat dari sini ya, jadi kalau gugus alkil atau aril pada amina, kalau bereaksi dengan asam nitrit hasilnya beda. Nah untuk amina primer, baik aromatik maupun alifatik, maka dia akan menghasilkan garam diazonium. Namun garam diazonium ini dari amina aromatik lebih stabil dibandingkan dengan amina alifatik. Jadi kalau ada senyawa amina primer yang mengikat gugus aromatik, kemudian dia bereaksi dengan asam nitrit, maka dia hasilnya lebih stabil dibandingkan dengan amina primer yang mengikat gugus alifatik. Hal ini disebabkan karena pada aril diazonium terjadi delokalisasi dengan inti benzen. Ingat ya sifatnya dari benzen itu memiliki kemampuan untuk delokalisasi, maka sifatnya lebih stabil biasanya. Nah, garam diazonium ini baik alkil maupun aril mudah terurai menjadi alkohol dalam air. Reaksi natrium nitrit dengan HCl atau disebut dengan nitrosasi adalah sebagai berikut. Ini natrium nitritnya direaksikan dengan HCl menjadi suatu asam nitrit. Nah, asam nitrit inilah yang kemudian akan direaksikan dengan suatu amina. Lalu untuk amina sekunder, jika mengalami reaksi dengan asam nitrit, nitrosasi pada amina sekunder baik pada gugus alifatik maupun aromatik akan menghasilkan nitrosamin. Jadi kalau amina primer menghasilkan garam diazonium, jika amina sekunder dia akan menghasilkan suatu nitrosamin. Mekanismenya, ini suatu amina sekunder bereaksi dengan gugus nitro atau mengalami nitrosasi, ini hasil senyawanya. Nah, untuk yang amin sekunder yang mengikat gugus aril atau aril nitroso, maka N akan terjadi penyusunan ulang dengan adanya asam, akan menghasilkan para nitroso. Seperti ini. Jadi ini para nitroso. Ini ya, sorry kok ini. Ini senyawa para nitroso. Nah, lalu bagaimana untuk amina tersier? Nitrosasi pada amina aromatik tersier berbeda dengan amina alifatik tersier. Jadi kalau aminanya mengikat gugus aromatik, itu berbeda proses nitrosasinya dengan yang mengikat gugus alifatik. Pada nitrosoamina aromatik tersier berlangsung melalui mekanisme substitusi elektrofilik aromatik. Ini amina aromatik tersier. Ya, tersier kan dia mengikat 3 substituen nih. Kemudian ada satu yang berupa gugus aromatik, maka disebut dengan amina aromatik tersier. Mengalami reaksi nitroso atau nitrosasi, menghasilkan senyawa para nitroso N-dimetil anilin. Nitrosasi pada amina alifatik tersier tidak dapat terjadi karena amina alifatik tersier tidak mempunyai atom H yang dilepaskan. Jadi nitrosasi ini pada amina tersier hanya terjadi pada amina tersier yang mengikat gugus aromatik. Nah, selain itu ada juga reaksi yang ketiga yaitu reaksi sulfonasi. Jadi tadi ada substitusi, oksidasi, eliminasi ya. Nah, substitusi itu ada dengan asam kuat, asam nitrit, dan juga reaksi sulfonasi. Ini pembuatan sulfonamida. Reaksi sulfonasi dengan senyawa amina dengan aril sulfonil klorida termasuk dengan reaksi substitusi.
Reaksi umumnya dapat dilihat seperti ini. Ini adalah senyawa benzen sulfonyl klorida bereaksi dengan amina menghasilkan suatu sulfonamida. Senyawa sulfonamid banyak mempunyai keaktifan biologis. Oleh karena itu, senyawa ini banyak disintesis sebagai bahan baku obat yang dikenal dengan obat sulfa. Biasanya obat-obat antibiotik ya. Obat sulfa antara lain dapat digunakan sebagai antiinfeksi. Nah, ini antiinfeksi, antibiotik juga. Jadi salah satu pembuatan dari sulfonamida itu dengan menggunakan reaksi sulfonasi pada senyawa amina. Lalu jenis reaksi kedua adalah reaksi oksidasi. Di sini atom nitrogen pada amina dapat mengalami oksidasi disebabkan adanya sepasang elektron yang menyendiri pada nitrogen tersebut. Oksidator yang digunakan adalah H2O2 atau hidrogen peroksida, atau bisa juga asam karboksilat, RCOOH, yang dapat menghasilkan atom oksigen yang mempunyai 6 elektron. Contoh oksidasi dapat dilihat pada reaksi di bawah ini. Ini oksidasi amina primer. Ini senyawa aminanya, ini oksidatornya menghasilkan amina oksida, hasil akhirnya adalah N-etil hidroksil amina. Sementara ini di bawahnya adalah contoh reaksi oksidasi pada amina sekunder. Ini lanjutannya adalah contoh oksidasi pada amina tersier. Pada amina primer dan sekunder, amin oksida sebagai zat antara dan dapat terjadi penataan ulang menghasilkan suatu hidroksilamin. Pada amina tersier, amina oksida yang terjadi akan terurai menghasilkan hidroksilamin dan alkena. Ini hidroksilamin, ini senyawa alkenanya. Nah, kalau pada primer dan sekunder, dia menghasilkan suatu hidroksilamin. Kalau tersier, akan terurai menjadi hidroksilamin dan alkena. Ada alkenanya kalau di amina tersier proses oksidasi. Selanjutnya, reaksi yang ketiga adalah reaksi eliminasi Hofmann. Eliminasi Hofmann adalah suatu reaksi eliminasi amonium kuartener hidroksida melalui pemanasan dengan menggunakan peroksida Ag2O. Pada eliminasi Hofmann, pertama kali suatu amina dimetilasi dengan metil iodida. Jadi aminanya dimetilasi dulu dengan senyawa metil iodida. Berlebih untuk mensintesis ditambah dengan AgO2 dalam air dan akan dihasilkan suatu amonium kuartener hidroksida yang bila dipanaskan akan terjadi reaksi eliminasi yaitu pelepasan amina dan dihasilkanlah senyawa alkena. Jadi pertama kali metilasi dulu dengan metil iodida yang berlebih, kemudian ditambah Ag2O dalam air, maka akan menghasilkan suatu amonium kuartener hidroksida. Kalau dipanaskan, maka terjadilah reaksi eliminasi Hofmann. Dia aminanya akan lepas, kemudian menghasilkan senyawa alkena. Sini contohnya, hasilnya adalah heksena di sini. Nah, ini senyawa amina yang dihasilkan. Plus H2O. Nah, kita sudah bahas pengertian, kemudian klasifikasi, tata nama, pembentukan, dan reaksi kimia. Nah, sebenarnya buat apa sih amina ini gitu? Kemudian kita bisa dapat dari sumber yang mana saja gitu. Nah, sumber dan pemanfaatan amina pertama adalah morfin. Kita tahu morfin ini adalah obat pereda nyeri, asalnya dari opium, yaitu getah kering biji mentah tumbuhan apiun atau Papaver somniferum. Jadi ada gugus amina di sana. Jadi bisa digunakan untuk obat pereda nyeri. Kemudian ada putresina dari daging busuk. Ada efedrin yang digunakan untuk obat peluru dahak atau dekongestan yang aktif dalam obat tetes hidung dan juga obat flu. Ini diekstrak dari tanaman mahuang. Kemudian ada juga meskalina, ini diisolasi dari kaktus. Lalu ada nikotin, ini adalah tembakau ya kalau nikotin. Ini contoh-contoh dari penggunaan amina beserta sumber perolehannya. Selain itu, penggunaan amina juga dapat sebagai katalisator atau yang membantu proses terjadinya reaksi kimia. Juga bisa digunakan di metilamina sebagai pelarut
absorben gas alam atau penyerap, kemudian pencepat vulkanisasi, jadi mempercepat proses vulkanisasi dalam pembuatan sabun dan lain-lain. Kemudian untuk senyawa amina, trimetilamina, ini juga bisa digunakan untuk penarik serangga gitu ya, untuk pembasmi serangga. Oke, itu tadi mengenai pemanfaatan dan penggunaan amina ya. Jadi apapun yang kita pelajari di kimia organik itu sebenarnya sangat sekali berkaitan dengan pembuatan obat. Contohnya amina tadi banyak digunakan di obat-obat pereda nyeri. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.